Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga sekarang ini, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Apa kabar teman-teman semua yang sedang menonton? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini saya Afifah Dwi Setiawati dengan NIM 11220230003 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Insya Allah pada video kali ini akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu mengenai urgensi pentingnya mempelajari pengantar ilmu hukum atau yang biasa disingkat PIH. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang akan kita bahas adalah mengenai urgensi pentingnya mempelajari pengantar ilmu hukum, kemudian beberapa hal yang tidak terlepas dari ilmu atau dunia hukum, yaitu tentang aturan, kaidah, norma, dan juga sanksi, serta pembahasan mengenai pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Dimulai dari pengertian urgensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgensi adalah keharusan yang mendesak, atau makna lainnya adalah hal yang sangat penting. Jadi selain sesuatu itu adalah sebuah keharusan, juga sesuatu itu adalah hal yang mendesak, juga hal yang sangat penting. Bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang akan mempelajari ilmu hukum. Selanjutnya ada fungsi pengantar ilmu hukum. Nah, tentu ya, karena pengantar ilmu hukum ini menjadi sebuah urgensi untuk dipelajari, di sini ada beberapa fungsi secara singkat dari pengantar ilmu hukum. Yang pertama yaitu pengantar ilmu hukum atau PIH menjadi mata kuliah dasar atau bisa disebut sebagai basic clear fact. Kemudian yang kedua, pengantar ilmu hukum menjadi pendukung pada mata kuliah lain. Karena pengantar ilmu hukum ini sebuah ilmu dasar, tentunya akan menjadi pendukung pada mata kuliah yang lainnya. Yang ketiga, pengantar ilmu hukum berfungsi untuk memperkenalkan konsep-konsep, generalisasi, dan teori-teori hukum secara umum. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan atau melancarkan studi mata kuliah hukum berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pengantar ilmu hukum berfungsi untuk memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh. Sekarang kita masuk ke beberapa hal mendasar yang tidak terlepas dari dunia hukum yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada aturan. Aturan di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau kata lainnya ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya dituruti atau supaya diikuti. Makna lainnya yaitu aturan adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti bertemu dengan yang namanya aturan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita kembali tidur. Baik itu di rumah, di jalanan, atau dimanapun kita berada, pasti kita bertemu dengan yang namanya aturan. Baik aturan itu tertulis maupun aturan itu tidak tertulis. Selanjutnya ada kaidah. Di sini ada asal kata kaidah dari beberapa bahasa. Yang pertama yaitu asal kata kaidah dari bahasa Arab. Nah, disebutnya yaitu kaidah. Kemudian dari bahasa Latin yaitu norma. Kemudian dari bahasa Belanda asal kata kaidah yaitu norm. Kemudian di sini ada pengertian kaidah menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Purnadi Purbacaraka dan Profesor Dr. Suryono Sukanto mengemukakan bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Yang kedua ada dari Profesor Subekti
beliau mengartikan kaidah sebagai aturan, norma, petunjuk, atau perintah tentang tingkah laku seseorang. Kaidah juga terbagi menjadi kaidah keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Nah, selanjutnya ada norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam sebuah masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Kemudian makna lainnya adalah norma itu disebut sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Nah, norma dapat berisi tentang perintah, yakni keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik, maupun norma berisi larangan, yakni keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang atau tidak diperkenankan. Nah, jadi norma ini dapat berisi tentang perintah, baik itu perintah untuk berbuat hal-hal yang baik karena memang patut untuk dijalani, maupun perintah yang berupa larangan karena hal-hal tersebut merupakan hal yang dilarang atau tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, selanjutnya ada sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi merupakan tanggungan atau tindakan serta hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang seperti anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya. Kemudian ada pengertian sanksi menurut beberapa ahli, seperti menurut Simongkir dan kawan-kawan. Sanksi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu sanksi, yang berarti ancaman, hukuman. Adalah alat pemaksa untuk mematuhi aturan undang-undang, misalnya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang. Nah, sanksi ini juga tidak terlepas ya dari aturan. Di mana ada aturan pasti ada sanksi. Di mana kita melanggar aturan pasti ada sanksi atau hukuman yang berlaku yang bisa dijadikan sebagai ancaman supaya kita menaati aturan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada sedikit pembahasan mengenai pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Jadi di sini antara PIH dan PHI memiliki hubungan, yaitu hubungan yang paling mendasar ya adalah PIH menjadi dasar dari PHI. Jika kita ingin mempelajari pengantar hukum Indonesia, berarti kita harus mempelajari PIH atau pengantar ilmu hukum terlebih dahulu, karena pengertian atau teori-teori dasar dalam hukum diberikan di dalam PIH. Nah, kemudian di sini ada menurut Profesor Dr. Wicipto Setiadi, PIH yaitu mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara dan kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum. Jadi lingkup pembahasannya itu luas. Sedangkan PHI yaitu hanya mempelajari hukum positif yang ada di Indonesia seperti perdata, pidana, dan lain-lain. Teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang disampaikan. Namun semoga ada hal bermanfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton, terutama yang sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.